Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tripaneja, NPM 17110109, kelas TIM 1902. Saya kelahiran Pangkalan Berandan 2 Juli 1999. Alamat asli Jalan Tanjung Pura Gang Setia, Pangkalan Berandan. Alamat domisili, info lebih lanjut Instagram m3vaneja02. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sebagai narator saya akan mempresentasikan tentang materi berjudul deadlock. Seperti kita ketahui, pada sistem operasi terdapat materi deadlock yang hari ini mungkin saya akan presentasikan sebaik mungkin. Berikut adalah tugas dari Bapak Abdul Sani Sembiring, Sistem Informasi kelas TIM 1902 sebagai tugas UTS. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Contoh kasusnya, misalnya sistem mempunyai 2 tape drive dan terdapat 2 proses P1 dan P2 yang masing-masing membawa 1 tape drive dan masing-masing memerlukan tape drive yang dibawa proses lain, sehingga terjadi keadaan saling menunggu resource dan sistem diblok. Contoh lainnya, misalnya terdapat semapur A dan B yang diinisialisasikan 1 dan terdapat 2 proses P0 dan P1 masing-masing membawa semapur A dan B. Kemudian P0 dan P1 meminta semapur B dan A dengan menjalankan operasi wait atau operasi tunggu. Hal ini mengakibatkan proses diblok dan terjadi deadlock. P0, P1, wait A, wait B, wait B, wait A. Pada sistem, terdapat beberapa sumber daya resource yang digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan task. Sumber daya yang pada sistem terdiri dari tipe resource CPU, cycle, ruang memori, perangkat input-output yang disebut tipe sumber daya R1, R2. Setiap tipe sumber daya RI mempunyai beberapa anggota WI. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut. Pertama, meminta atau request. Meminta sumber daya, meminta atau memakai atau use, memakai sumber daya, melepaskan, release, melepaskan sumber daya. Karakteristik kondisi yang diperlukan deadlock. Kondisi yang diperlukan deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi berikut ini secara simultan. Pertama, mutual exclusion. Hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Kedua, genggam dan tunggu, hold and wait. Suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Non-preemption. Sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Keempat, menunggu secara sirkular. Circular wait. Terdapat perkumpulan proses P0, P1, P0 yang menunggu sumber daya, di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa P1, P1 menunggu sumber daya yang dibawa P2, dan seterusnya sampai Pn kurang 1 menunggu sumber daya yang dibawa oleh Pn, dan Pn menunggu sumber daya yang dibawa
P0. Ketiga, syarat pertama merupakan syarat perlu necessary condition bagi terjadinya deadlock. Keberadaan deadlock selalu berarti terpenuhi kondisi-kondisi di atas. Tak mungkin terjadi deadlock bila tidak ada ketiga kondisi itu. Deadlock terjadi berarti terdapat ketiga kondisi itu, tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. Deadlock baru benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya peristiwa deadlock. Bila salah satu saja dari kondisi tidak terpenuhi, maka deadlock tidak terjadi. Resource Allocation Graph. Deadlock dapat digambarkan lebih presisi dengan menggunakan graf berarah yang disebut Resource Allocation Graph. Graph terdiri dari himpunan titik 5 dan titik V dan garis E. Himpunan titik vertex P dibagi menjadi dua tipe, yaitu himpunan proses yang aktif pada sistem P sama dengan himpunan P1, P2, titik-titik sampai Pn. Dan tipe sumber daya pada sistem R, himpunan R1, R2 sampai Rm. Garis berarah dari proses PI ke tipe sumber daya Rj dinotasikan dengan PI R sampai Rj, artinya proses PI meminta satu anggota dari tipe sumber daya Rj dan sedang menunggu sumber daya tersebut. Garis berarah dari tipe sumber daya Rj ke proses PI dinotasikan dengan Rj. PI artinya satu anggota tipe sumber daya Rj dialokasikan ke proses PI. Garis berarah PI arah Rj disebut request Rj, dan garis berarah Rj menunjuk PI disebut assessment Rj. Lanjutan, notasi yang digunakan pada Resource Allocation Graph adalah proses, tipe sumber daya dengan 4 anggota, PI meminta anggota dari Rj, PI membawa satu anggota Rj. Next, contoh Resource Allocation Graph dapat dilihat pada gambar 6-1, di mana keadaan sistem adalah sebagai berikut. Himpunan P, R, dan E. P sama dengan himpunan P1, P2, P3. R sama dengan R1, R2, R3, R4. E, himpunan P1 menuju R1, P2 menuju R3, R1 menuju P2, R2 menuju P2, R2 menuju P1, R3 menuju P3. Anggota sumber daya. Satu anggota dari tipe sumber daya R1, dua anggota dari tipe sumber daya R2, satu anggota dari tipe sumber daya R3, tiga anggota dari tipe sumber daya R4. Status proses. Proses P1 membawa satu anggota tipe sumber daya R2 dan menunggu satu anggota tipe sumber daya R1. Proses P2 membawa satu anggota R1 dan R2 dan menunggu satu anggota tipe sumber daya R3. Proses P3 membawa satu anggota R3. Metode menangani deadlock. Terdapat 3 metode yang menangani permasalahan deadlock, yaitu menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini yang banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Untuk mencegah deadlock dilakukan dengan meniadakan salah satu dari syarat
perlu sebagai berikut. Pertama, mencegah mutual exclusion. Mutual exclusion benar-benar tak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama. Jadi, sistem harus membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan bersama-sama. Kedua, mencegah hold and wait. Untuk mencegah hold and wait, sistem harus menjamin bila suatu proses meminta sumber daya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Proses harus meminta dan dialokasikan semua sumber daya yang diperlukan sebelum proses memulai eksekusi, atau mengizinkan proses meminta sumber daya hanya jika proses tidak membawa sumber daya lain. Ketiga, mencegah non-preemption. Peniadaan non-preemption mencegah proses-proses lain harus menunggu. Seluruh proses menjadi preemption sehingga tidak ada tunggu-menunggu. Keempat, mencegah kondisi menunggu circular system. Mempunyai total permintaan global untuk semua tipe sumber daya. Proses dapat meminta proses kapanpun menginginkan, tapi permintaan harus dibuat terurut secara numerik. Setiap proses yang membutuhkan sumber daya dan memintanya, maka nomor urut akan dinaikkan. Cara ini tidak akan menimbulkan siklus. Masalah yang timbul adalah tidak ada cara pengurutan nomor sumber daya yang memuaskan semua pihak. Menghindari deadlock. Metode alternatif untuk menghindari deadlock adalah digunakan informasi tambahan tentang bagaimana sumber daya diminta. Misalnya pada sistem dengan satu tape drive dan satu printer. Proses P pertama meminta tape drive dan kemudian printer sebelum melepaskan kedua sumber daya tersebut. Sebaliknya, proses Q pertama meminta printer kemudian tape drive. Dengan mengetahui urutan permintaan dan pelepasan sumber daya untuk setiap proses, dapat diputuskan bahwa untuk setiap permintaan apakah proses harus menunggu atau tidak. Setiap permintaan ke sistem harus dipertimbangkan apakah sumber daya tersedia, sumber daya sedang dialokasikan untuk proses dan permintaan, kemudian serta pelepasan oleh proses untuk menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau harus menunggu untuk menghindari deadlock. Model yang sederhana dan sangat penting dibutuhkan ada setiap proses menentukan jumlah maksimum sumber daya dari setiap tipe yang mungkin diperlukan. Algoritma deadlock avoidance secara dinamis memeriksa status sumber daya yang dialokasikan untuk menjamin tidak pernah terjadi kondisi menunggu sirkular. Status alokasi sumber daya ditentukan oleh jumlah sumber daya yang tersedia dan yang dialokasikan dan maksimum permintaan oleh proses-proses. Untuk penghindaran deadlock diperlukan pengertian mengenai state aman dan state tak aman. Thank you for attention. Salam hangat dari saya Muhammad Tripaneja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.